Baik, perkenalkan nama saya Pradita Adisa Yuliani dengan NIM 250301010097. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Untuk judul materi presentasi ini berjudul analisis laporan keuangan financial statement analysis dari materi sesi 13 dan 14. Ringkasan materi yang saya buat, yang pertama adalah materi pembahasan, yaitu pengertian, tujuan, kegunaan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, pengertian dan tujuan analisis keuangan, alat utama dan sumber data analisis. Yang kelima, jenis analisis horizontal, vertikal, common size index. Lalu yang keenam adalah analisis rasio keuangan dan studi kasus allied food product. Yang pertama, pengertian dan tujuan laporan keuangan. Pengertiannya, laporan keuangan financial statement merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu, yaitu catatan informasi keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Tujuan laporan keuangan, yang pertama, posisi keuangan menyajikan gambaran aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan, menyajikan hasil operasi perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, arus kas entitas, menyajikan aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Yang selanjutnya, kegunaan dan jenis laporan keuangan. Kegunaan bagi pengguna, yang pertama untuk pihak manajemen, pemilik perusahaan, investor dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Adapun 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, mengetahui posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Lalu yang kedua adalah laporan laba dan rugi, laporan hasil usaha perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal pemilik selama satu periode. Lalu laporan arus kas, mengetahui aliran kas masuk dan keluarnya dari perusahaan tersebut. Lalu analisis laporan keuangan, financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut pada periode waktu tertentu. Mengapa harus dianalisis? Karena yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada masa lalu, masa sekarang, dan prediksi untuk masa depan. Yang kedua adalah menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Lalu alat utama dan sumber data yang dilakukan. Yang pertama, alat utama, laporan keuangan perusahaan, mengetahui perbandingan rasio keuangan antara periode dan perusahaan sejenis. Lalu sumber data yang digunakan dapat dilihat dari laporan tahunan, publikasi data keuangan dan perusahaan, dari website, informasi analisis, dan data makro. Lalu jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis horizontal, dapat membandingkan pos laporan keuangan yang sama antar periode untuk melihat tren perkembangan, memiliki nilai atau persen. Yang kedua adalah analisis vertikal, membandingkan suatu pos dengan pos lain sebagai tolak ukur pada periode yang sama, misalnya total seluruh aktiva. Yang ketiga adalah analisis common size, mengubah angka neraca dan laba rugi menjadi presentasi
persentase dari angka dasar, yaitu total aktiva atau penjualan sama dengan 100%. Yang terakhir adalah analisis indeks, mengubah seluruh angka pada tahun dasar menjadi 100 untuk membandingkan perkembangan antar waktu. Contoh untuk common size dan analisis indeks: neraca perusahaan mitra, keterangannya pada tahun 2017-18 common size 2017%, common size 2018%. Untuk piutang dasar 5.424, 5.920, 20,86%. Ini bisa dilihat dari indeks dengan insight proporsi persediaan terhadap total aktiva sedikit menurun dari 40,89% menjadi 39,23%. Sedangkan piutang dagang meningkat dari 20,86% menjadi 23,51%. Dari sisi indeks, total aktiva menurun dari 3,14% dari tahun dasar 2017. Indeks 9686 terutama didorong penurunan kas dan persediaan. Lalu analisis rasio keuangan. Alat yang digunakan untuk analisis untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data laporan keuangan. Yang pertama likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua aktivitas, inventory TO, DSO, fixed and total asset TO, efisiensi penggunaan aset perusahaan. Leverage atau utang, debit ratio, time interest earned, proporsi pembiayaan utang dan kemampuan bayar bunga. Profitabilitas, GPM, OPM, NPM, ROA, ROE, kemampuan menghasilkan laba. Studi kasus pada Allied Food Product. Untuk current ratio 3,2 di bawah rata-rata industri, 4,2. Likuiditas sedikit lemah. Lalu untuk quick ratio 1,2 masih di atas ambang batas 1,0 tergolong cukup baik. Inventory TO 4,9x jauh di bawah industri, 9 kali kelebihan persediaan. Total aset TO 1,5x di bawah industri, 1,8x. Penjualan relatif belum optimal. Untuk debt ratio 53,2%, untuk industri 40%. Debt ratio di atas rata-rata industri. Kreditor menyediakan lebih dari separuh pembiayaan sehingga kreditor cenderung berhati-hati dan memberi pinjaman tambahan dan risiko kebangkrutan meningkat. TIE 3,2 kali, industri 6 kali, menunjukkan kemampuan menutup beban bunga lebih rendah daripada rata-rata industri. Untuk probabilitas lainnya dan nilai perusahaan, operation margin, profit dari penjualan sebelum bunga, pajak, dan dividen prepaid. ROA, kemampuan menghasilkan laba, total aset dan modal sendiri. Net profit margin, laba bersih setelah seluruh biaya termasuk pajak dan bunga dan pajak. Dan rasio nilai pasar atau buku. Persepsi investor terhadap kinerja prospek perusahaan. Kesimpulan, laporan keuangan menyediakan informasi kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi manajemen, pemilik, investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Analisis laporan keuangan menguji keterkaitan angka akuntansi dan trennya, menilai kondisi keuangan masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan.
terdapat jenis analisis utama, horizontal, vertikal, common size, dan indeks. Masing-masing punya sudut pandang yang perbandingan berbeda. Rasio keuangan, likuiditas, aktivitas, leverage, probabilitas tingkat perusahaan perlu dibandingkan dengan rata-rata industri pada interpretasi akuratnya. Yang kelima, studi kasus akurat menunjukkan pentingnya membandingkan hasil analisis benchmark industri sebagai dasar keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang.